Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri Bible Hero, dan topik kita yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Penjala Petrus. Siapa yang tidak kenal Rasul Petrus? Seorang pemimpin, seorang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kadang-kadang dengan semangatnya yang meledak-ledak, tetapi dia juga memiliki pengalaman pahit mengkhianati Tuhannya sendiri. Bagaimana kita bisa belajar dari kelebihan dan kelemahannya, dan pelajaran-pelajaran apa saja yang relevan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman ini yang bisa kita ambil dari seorang Rasul Petrus. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung dengan kami dalam mempelajari firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah hamba Tuhan, Pendeta Arnold Manorek, Master of Ministry. Beliau telah menikah dengan Ibu Linda Tatia, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Christina Daniela, Christian Jordan, dan Priscilia Lovenia. Hamba Tuhan menamatkan pendidikan S1 di Universitas Kelabat pada tahun 2002 dan menamatkan pendidikan S2-nya di IAS Filipina pada tahun 2019. Beliau telah melayani selama 19 tahun. Dan sekarang ini dipercayakan melayani di wilayah Timika II, yaitu di Jemaat Timika Jaya SP2 dan Jemaat Limau Asri SP5 di daerah Misi, Papua. Dengan pengalaman hamba Tuhan ini, maka ini akan sangat menolong kita. Kecintaannya akan mempelajari firman Tuhan, menolong saudara dan saya untuk memberikan wawasan-wawasan yang baru sehubungan dengan tokoh yang kita angkat pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Arnold Manorek? Kabar baik. Ya, puji Tuhan Pendeta, terima kasih. Apa kabar Papua? Bagaimana semuanya berjalan dengan baik pelayanan di sana? Puji Tuhan, pelayanan di Papua ini sangat berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan di dalam gereja Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama dengan kami di Cornelius Media. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Arnold Manorek, masih di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali bersama lagi dengan kami di program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Penjala Petrus bersama dengan narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek, Master of Ministry. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami boleh belajar daripada-Mu, belajar dari firman-Mu, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang berhasil, mereka yang gagal, mereka yang memiliki kelemahan, mereka yang juga memiliki kekuatan. Dan pada kesempatan ini kami mau mempelajari tentang Petrus. Urapan Roh Suci Tuhan sangat kami butuhkan untuk menuntun hamba Tuhan Pendeta Arnold Manorek yang akan menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman, dan firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Markus 1 ayat 16-17 mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek. Baik Pendeta, apa sebenarnya latar belakang Petrus yang perlu kita ketahui? Menyangkut mungkin nama, lalu kemudian kapan dia muncul di dalam sejarah. Disilakan Pendeta. Baik. Petrus di dalam bahasa Yunani-nya adalah Petros, artinya batu. Petrus berasal dari Galilea, tepatnya di kota Betsaida, orang pinggir pantai. Karakter orang biasanya dibentuk oleh dua hal. Yang pertama adalah pengaruh ikatan darah, yaitu faktor keturunan. Yang kedua adalah lingkungan tempat di mana seseorang itu dibesarkan. Menurut Yosefus, dia ini adalah seorang ahli sejarah Yahudi. Orang Galilea suka akan perubahan. Sifat mereka suka berubah, mudah dihasut, cenderung mengikuti pemimpin yang mereka hormati, mereka pemarah dan suka bertengkar. Kemudian sumber yang lain yaitu Talmud. Kumpulan tradisi lisan dan komentar mengatakan bahwa orang Galilea lebih suka hormat daripada uang. Mudah dibujuk, suka berontak, tapi mereka tetap setia sampai akhir kepada komitmen mereka. Walaupun Petrus hanya sebagai seorang nelayan, tetapi dia adalah seorang yang sangat penting di antara murid Yesus. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk informasi pendahuluannya. Dan pertanyaan selanjutnya tentang profesi pekerjaannya. Mungkin Pendeta boleh bagikan sedikit kepada kita tentang latar belakang profesi pekerjaan sehari-hari dari seorang Petrus. Oke, Petrus ini adalah seorang nelayan. Dia belum mengenyam pendidikan atau pelatihan yang sangat tinggi menurut Kisah 4 ayat 13. Namun Tuhan memanggilnya untuk menjadi penjala manusia di dalam Matius 4 ayat 19. Waktunya bersama Yesus mengubah dia dari seorang yang tidak berpendidikan, bahkan penakut, menjadi seorang rasul yang berani dan setia menjadi alat dalam pendirian gereja. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah ada yang mengatakan bahwa Petrus ini adalah pemimpin di antara 12 murid. Nah, pertanyaan saya, seberapa signifikankah peran Petrus ini di antara 12 murid lainnya? Apakah ini benar? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke. Bersama Yakobus dan Yohanes, Petrus adalah bagian dari kelompok murid yang paling sangat dekat dengan Yesus. Hanya mereka bertiga yang hadir ketika Yesus membangkitkan putri Yairus di dalam Markus 5 ayat 37. Dan ketika Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung di dalam Matius 17 ayat 1, Petrus ada di sana. Petrus adalah seorang pemimpin 12 yang tak terucapkan. Seperti dia selalu yang pertama kali berbicara dan menjawab akan pertanyaan Yesus atau mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia dipilih pada perjamuan terakhir dan ayat-ayat terakhir Yohanes setelah kebangkitan Yesus. Untuk pengajaran khusus, dia ternyata memiliki posisi khusus di dalam pendirian gereja sesuai dengan Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah murid yang paling terkenal, baik oleh karena kesalahannya maupun juga oleh karena imannya. Apakah ini benar? Bagaimana Pendeta melihat hal itu? Betul, Pendeta. Dia adalah murid yang paling terkenal, baik karena beberapa kesalahan yang ia buat maupun karena imannya yang terang-terangan. Petrus menyampaikan khotbah di hari Pentakosta, di mana kita tahu bersama bahwa ada 3.000 orang percaya yang menerima Yesus di dalam buku Kisah pasal 3. Dia juga berperan penting dalam mendirikan gereja di Samaria di dalam Kisah 8. Dan dia membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain atau kalau di dalam Alkitab yaitu Gentiles di dalam Kisah pasal 10 sampai Kisah pasal 11. Fakta-fakta ini dapat membantu kita untuk memahami apa artinya peran Petrus di dalam murid-murid Yesus. Ya, oke. Jadi memang benar ya, dengan kita membaca kitab suci, ternyata memang benar Petrus ini adalah memiliki peran yang signifikan di dalam Alkitab, termasuk yang sudah
pendeta sampaikan ada beberapa tadi. Baik, terima kasih pendeta, informasi ini sebagai pendahuluan yang akan mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam mempelajari tentang kesalahannya, kekuatannya, kelemahannya, dan semua tentang Rasul Petrus. Pemirsa di rumah, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek, mempelajari tentang sang penjala Petrus setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang latar belakang dari seorang Petrus dan seberapa signifikan dia di dalam perannya di antara murid-murid yang lain. Baik, kita akan masuk lebih dalam mempelajari tentang Rasul Petrus bersama dengan narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek. Pendeta, sebagaimana setiap orang punya kelemahan dan kelebihan, Petrus juga tentu saja punya kelemahan. Dan apa saja kira-kira kelemahan-kelemahan dari seorang Petrus yang perlu menjadi perhatian kita dan bisa kita ambil pelajarannya? Disilakan pendeta. Baik, terima kasih. Ciri-ciri khusus dari seorang Petrus di dalam kelemahannya, yang pertama, orangnya sombong, terlalu percaya diri, mau menang sendiri atau egois, kasar, emosinya terlalu tinggi, kadang-kadang dia bertindak terlalu konyol, dia adalah seorang ambisius. Nah, saudaraku, berbicara sebelum berpikir. Di dalam Markus 8 ayat 32 sampai 3. Petrus sering berbicara sebelum berpikir. Dia kadang-kadang memberitahu Yesus apa yang harus dilakukan. Seringkali dia berbicara dengan tergesa-gesa dan mengatakan hal-hal yang bodoh. Dia adalah orang yang sangat blak-blakan dan cenderung bersemangat. Ini belum tentu adalah kualitas yang buruk dari seorang Petrus. Namun penting bagi seorang pemimpin, karena sifat-sifat ini dia kadang-kadang keluar dari tempat yang benar. Kemudian kelemahan yang lain yang dimiliki oleh Petrus adalah Petrus memiliki roh yang kuat dan berkomitmen kepada Kristus. Namun terkadang dagingnya yang lemah. Dia suka mengambil alih akan pekerjaan orang lain. Kemudian Yesus sering memanggilnya Simon, dan menyebabkan dia melakukan sesuatu yang kemudian dia sesali. Dia tertidur di taman ketika Yesus memintanya untuk berdoa, dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia memotong telinga budak imam besar. Belakangan, dia takut pada sekte orang percaya Yahudi dan tidak mau makan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian kelemahan yang lain yang dimiliki oleh Petrus, di dalam beberapa peristiwa, Petrus menunjukkan sikap terburu-buru nafsu. Sebagai contoh, ialah Petrus yang meninggalkan perahu untuk berjalan di atas air mendatangi Yesus di dalam Matius pasal 14 ayat 8 sampai 29. Dan ketika pandangannya beralih dari Yesus, dia mulai tenggelam di dalam ayat 30. Ialah Petrus yang menarik Yesus ke samping dan menegur dia karena membicarakan akan kematiannya di dalam Matius 16 ayat 2. Dan sebaliknya, ia ditegur oleh Tuhan di dalam ayat 3. Dialah Petrus yang menyarankan dibangun 3 Ka'bah sebagai penghormatan kepada Musa, kepada Elia, dan juga kepada Yesus di dalam Matius 17 ayat 4. Dan ia juga terdiam, ketakutan ketika kemuliaan Allah menyelimuti ketika mereka berada di suatu bukit di dalam ayat 5 sampai 6. Dialah Petrus yang mengeluarkan pandangannya dan menyerang seorang hamba imam agung di dalam Yohanes 18 ayat 10. Dan dia langsung diperintah untuk menyanungkan akan pedangnya oleh Yesus di dalam ayat 11. Dialah Petrus yang membuat bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan Tuhan meskipun teman-teman yang lainnya melarikan diri di dalam Matius 6 ayat 33. Dan kemudian dia menyangkal bahwa dirinya tidak mengenal Tuhan sebanyak 3 kali di dalam ayat 70 sampai 74. Itulah kelemahan-kelemahan dari seorang Petrus. Ya, baik, terima kasih pendeta. Sangat menarik ya, pendeta sudah menjabarkan tadi peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya yang sebenarnya menunjukkan betapa ada titik-titik lemah dari seorang Petrus. Nah,
kita juga mau menghargai kelebihan-kelebihannya. Jadi pertanyaan selanjutnya, meskipun Petrus memiliki kelemahan-kelemahan yang jelas, bagaimana dengan kekuatan-kekuatannya? Apa saja kekuatan-kekuatannya yang bisa menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita? Oke. Meskipun Petrus memiliki beberapa kelemahan yang jelas yang saya sudah sampaikan tadi, tetapi dia juga memiliki banyak kekuatan. Nah, apa sajakah itu? Petrus adalah seorang yang bersemangat. Dia bersemangat tentang hubungannya dengan Kristus. Bahkan dia senang bisa belajar dari Yesus dan menyaksikan apa yang dilakukan secara langsung. Lihatlah contoh di mana ia berlari ke kubur untuk memeriksa apakah kubur itu kosong, dan kemudian ia masuk ke dalamnya. Ketika Yohanes baru saja menjulurkan kepalanya ke pintu kubur tersebut. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 9. Petrus adalah orang yang sangat berkomitmen. Di dalam Markus 10 ayat 8 mengatakan bahwa Petrus mungkin pernah jatuh, tetapi dia berkomitmen kepada Kristus. Dia meninggalkan akan karirnya, rumahnya untuk mengikuti dan melayani Kristus. Ia menjadi seorang pekerja Kristus yang penuh waktu. Saudara-saudaraku, banyak orang percaya saat ini ingin memisahkan kehidupan rohani mereka dari kehidupan yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Mereka hanya ingin sentuhan Yesus. Tetapi Petrus ingin seluruh hidupnya dipengaruhi oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 9. Dia selalu mendahulukan Allah. Sebagaimana di dalam Alkitab, di dalam buku Kisah pasal 5 ayat 9 menginformasikan kepada kita bahwa Petrus seringkali mengutamakan Yesus di dalam hidupnya. Dia melakukannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan dia menempatkan Tuhan di atas karirnya. Itulah seorang Petrus. Luar biasa ya, jadi ternyata seorang hamba Tuhan ini memiliki komitmen yang sangat kuat, semangat untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, dan inilah kelebihan-kelebihannya yang patut kita apresiasi, walaupun benar dia ada kelemahan. Nah, pendeta, selanjutnya kita tahu ceritanya bagaimana Petrus pada akhirnya pernah mengkhianati atau menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam hal pertobatan Petrus dan juga tentang ketekunannya di dalam imannya kepada Yesus? Disilakan pendeta. Baik. Ketika Petrus berdosa dan dia menyangkal Yesus 3 kali, kemudian dia bertobat dan dia menegaskan kembali imannya kepada Kristus 3 kali. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Petrus tampaknya telah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Karena ia seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin dewasa dan semakin berani dalam perjalanannya bersama Tuhan dan pelayanan bagi Tuhan. Kemudian Petrus diubah oleh waktu bersama Yesus, dan terutama ketika dia didiami oleh Roh Kudus. Sungguh ini adalah tanda seorang percaya yang sejati. Untuk bertobat dari dosa-dosanya, dia belajar akan kesalahan masa lalunya, dan kemudian dia bertumbuh sepanjang hidup mereka. Petrus melakukan hal-hal ini. Pada akhirnya dia memberikan hidupnya untuk Kristus. Mari kita perhatikan beberapa kata yang ada di dalam buku dan tulisannya di dalam 1 dan 2 Petrus. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, amalkanlah kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas dan saling mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 17, dia mengatakan, hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu. Inilah Petrus yang telah berubah, yang tadinya dia memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, dia sangat berubah di dalam hidupnya. Amin. Ya, terima kasih pendeta. Sebuah perubahan yang sangat luar biasa oleh karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dari sekian banyak kehidupan peristiwa penting apa di dalam kehidupan Petrus yang
yang sangat penting, yang signifikan menyangkut perjalanan imannya dengan Yesus Kristus. Bolehkah pendeta jabarkan bersama dengan kita? Baik, terima kasih pendeta. Di sini ada beberapa peristiwa yang saya catat, dan ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Petrus selama dia menjadi seorang murid Yesus. Yang pertama adalah panggilan Petrus di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 ketika Yesus memanggil dia untuk menjadi seorang murid Yesus. Kemudian peristiwa yang lain adalah ketika dia berjalan di atas air di dalam Matius 14 ayat 8 sampai 33. Peristiwa yang ketiga adalah dia menyaksikan akan transfigurasi di sebuah bukit di dalam Matius pasal 17. Kemudian peristiwa yang tak kalah menarik adalah dia menyangkal akan Yesus 3 kali di dalam Matius 6 ayat 69 sampai 75. Yang kelima, dia menegaskan Yesus 3 kali di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kemudian yang berikut adalah dia memberitakan akan kebenaran firman Tuhan pada hari Pentakosta di dalam Kisah pasal 2. Yang berikut adalah dia menyembuhkan akan orang lumpuh di dalam Kisah pasal 3. Yang berikut adalah dia menentang akan otoritas pemimpin pada waktu itu di dalam Kisah 4 ayat 4 sampai 5. Kemudian Petrus ini adalah seorang yang berperan dalam membawa Injil ke Samaria dan ke bangsa-bangsa lain. Di dalam Kisah pasal 8 ayat Kisah pasal 8 ayat Kisah pasal 10 dan Kisah pasal 11. Dia juga menegaskan tentang kembali bagaimana Petrus tentang Yesus sebagai Kristus di dalam Markus 8 ayat 9 dan Matius pasal 16 ayat 16, dan perubahan namanya menjadi seorang Petrus. Kemudian dia membangkitkan Dorcas di dalam Kisah pasal 9 ayat 14. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang saya catat di sini tentang kehidupan dari seorang Petrus. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa ya, bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya ini menunjukkan bahwa setelah dia bertobat, benar-benar Tuhan menggunakan kehidupannya. Seperti yang pendeta sudah sampaikan tadi, dia berkhotbah pada hari Pentakosta, lalu kemudian dia menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan Dorcas yang telah mengalami kematian. Ini adalah sebuah bukti bahwa setelah kebangkitan Kristus, ketika dia bertobat, dia benar-benar menyerahkan kehidupannya seutuhnya kepada Tuhan. Kehidupan yang berbeda sebelum dia bertobat dan betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Baik pendeta, kita akan kembali lagi melihat kehidupan daripada seorang Rasul Petrus, tapi kita akan jeda sejenak untuk melihat pesan-pesan rohani berikut ini. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di program DIK, Depth Insight Growth, bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso. Dan bagi saudara yang baru bergabung, kita sementara mempelajari satu topik yang sangat menarik, Sang Penjala Rasul Petrus. Dan kita sudah mendengarkan tadi di segmen sebelumnya tentang kelemahannya, tentang kekurangannya, tapi juga kita menghargai kelebihan-kelebihannya, serta perubahan yang dramatis dalam kehidupannya ketika dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus sekali lagi. Dan kita masih melanjutkan diskusi kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek. Dan pendeta, kita melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang akhir kehidupannya. Apa kira-kira yang pendeta bisa bagikan kepada kita semua tentang akhir kehidupan dari seorang Rasul Petrus? Baik, terima kasih pendeta. Bagaimana nasib akhir dari hidupnya? Sesuai dengan informasi Alkitab di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19, ini adalah nubuatan bahwa Petrus akan mati. Tetapi Alkitab tidak secara khusus mencatat kematiannya. Tetapi
Tradisi mengatakan bahwa Petrus mati sebagai seorang martir di Roma. Kemudian ketika dia hendak disalibkan, Petrus dia menolak untuk disalibkan seperti Yesus, yaitu kepala di atas, karena dia tidak menganggap dirinya layak untuk mati seperti Yesus, tetapi dia lebih memilih untuk disalibkan terbalik, yaitu kepalanya di bawah. Dan itu adalah kematian yang sangat mengerikan, yang sangat menyakitkan bila seorang dihukum mati dengan kepala di bawah. Itu berarti bahwa darah-darahnya akan mengalir ke atas kepalanya dan tertumpuk di atas kepalanya. Dan ini adalah satu penderitaan yang sangat sakit sekali yang dialami oleh Petrus. Tetapi ia lakukan ini adalah oleh karena ia mau menghormati gurunya, Yesus yang telah menuntun dia ke jalan yang terbaik. Baik, luar biasa Pendeta. Sebuah kisah martir ya, seorang syuhada yang mati dalam cara yang sangat-sangat mengerikan, tetapi sebenarnya di dalam kemuliaannya dia tidak ingin disamakan sama seperti gurunya, sama seperti Tuhannya, karena dia tidak menganggap dirinya layak untuk mati seperti Yesus Kristus, dan seperti yang pendeta sampaikan tadi, dia disalibkan dengan cara kepala di bawah. Nah, pendeta, selanjutnya tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Rasul Petrus di dalam kehidupannya yang bisa kita petik sebagai orang-orang Kristen di zaman modern ini. Kira-kira pelajaran-pelajaran apa saja? Baik, ada hal penting yang kita bisa petik dari seorang Petrus. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai orang Kristen di zaman modern ini. Yang pertama adalah berpikirlah sebelum kita berbicara. Mengambil beberapa detik ekstra di bagian depan dapat menghemat banyak kerumitan dan masalah di bagian belakang. Kenapa? Biasanya orang kalau dia berbicara cepat tanpa berpikir, kadang-kadang ada begitu banyak masalah-masalah yang akan terjadi, dan di dalam setiap pembicaraan yang kita buat ketika kita berbicara kepada seseorang dengan tanpa berpikir dulu, tetapi ketika kita berpikir, maka ada hal yang penting bagi kita di mana Roh Kudus akan menuntun pikiran kita untuk berbicara dengan tepat dan baik, dan untuk mengurangi akan masalah-masalah kerumitan yang akan terjadi bila kita sampaikan itu. Kemudian, andalkan Roh Kudus. Dasarkan diri kita kepada firman Tuhan. Kenapa? Bila kita mengambil tindakan atau bertindak, kita selalu memikirkan tentang tindakan kita ini apakah kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kemudian, yang berikut adalah kita harus mendahulukan Tuhan. Artinya, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kenapa? Apabila Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka sudah tentu Dia akan menolong kita untuk mengurangi akan setiap persoalan-persoalan yang akan terjadi bila kita mengandalkan Tuhan. Sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya, ketika kita mendahulukan Tuhan, maka sudah tentu setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan akan dapat menolong kita. Yang berikut adalah pandanglah Yesus, bukan keadaan sekitar kita. Kadang-kadang ketika kita melihat begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita lebih fokus kepada masalah itu, bukan kepada Yesus yang akan memberikan solusi bagi kita di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi.
Hal yang berikut adalah kita semua punya kesalahan. Dan sebagai manusia, kita tidak sempurna. Namun, jika kita menghabiskan waktu bersama Yesus, Dia akan membawa kita, Allah akan membawa kita melalui kuasa kitab suci dan roh suci jika kita mau. Sebelum kita melaksanakan akan kegiatan di sepanjang hari, kita selalu menyerahkan akan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang senantiasa mengendalikan akan hidup kita. Kemudian ketika kita menutup akan aktivitas kita sepanjang hari, kita juga selalu datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang Ia buat, menolong kita, membantu kita, dan menuntun kita agar supaya kita bisa selamat. Hal yang berikut adalah jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk melayani Tuhan dan iman yang kuat kepadanya, Dia akan menggunakan kita terlepas dari kesalahan kita. Nah, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang kita baca, yang kita pelajari. Mereka-mereka ini adalah bukannya orang-orang yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan atau kesalahan. Kita lihat saja Abraham. Sebelum Allah memanggilnya di dalam pelayanan, kita tahu bersama bahwa Abraham ada beberapa kali dia membuat kekeliruan di dalam hidupnya, mengakui akan istrinya sebagai saudaranya. Kemudian tokoh yang lain, yaitu Daud, banyak penumpahan darah yang dilakukan, membunuh orang, mengambil istri orang, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk melayani Tuhan dan iman kita kepadanya, maka terlepas dari setiap kesalahan kita, maka Tuhan akan menolong kita. Yang berikut adalah perlunya pertobatan setiap hari, dan kita juga harus melupakan akan kesalahan di masa lalu dan melangkah ke masa depan untuk berusaha melayani Tuhan. Seperti konsep dari bangsa Israel, yaitu konsep ahar, melihat masa depan sambil memandang ke belakang untuk apa yang Tuhan buat bagi kita. Ketika kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan di masa lalu, mungkin bagi kita itu adalah satu jaminan bagi kita untuk melangkah ke depan, di mana Tuhan juga akan memberikan kita penguatan, keberhasilan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Yang berikut adalah kita tidak perlu takut untuk berdiri bagi Kristus di hadapan orang-orang sekitar kita. Kita harus melayani Tuhan daripada manusia. Di dalam Kisah 4 ayat 19 sampai 20 dan juga di dalam Kisah pasal 5 ayat 41. Petrus bahkan dia bersuka cita karena didapatinya layak menderita bagi Kristus. Kemudian Petrus dia tidak takut menentang budaya ketika itu bertentangan dengan Alkitab. Lihat bagaimana dia membagikan Injil kepada orang yang bukan Yahudi dan menganggap mereka bersih di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 dan 12. Kita juga harus memeriksa budaya di dalam terang Alkitab agar supaya kita tidak akan mendapatkan tantangan-tantangan, halangan apapun di dalam kita melayani kepada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta sudah membagikan. Saya mencatat di sini kurang lebih ada 9 pelajaran dari kehidupan Petrus yang bisa kita petik sebagai orang Kristen modern. Nah pendeta, apakah mungkin ada pesan khusus dari tulisan Roh Nubuat tentang kehidupan Petrus yang juga bisa menjadi pesan khusus bagi kita di zaman sekarang ini? Oh baik, terima kasih. Saya ingin mengutip dari pena inspirasi di dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 113 dan 114. Ketika ayam berkokok mengingatkan dia akan perkataannya kepada Kristus, ia heran dan terkejut atas apa yang baru saja dilakukannya.
Ia menoleh dan memandang kepada Tuhannya. Pada saat itu Kristus memandang Petrus, dan di balik pandangan yang sedih itu, Petrus mengerti dirinya. Ia keluar dan menangis terseduh-seduh. Pandangan Kristus menghancurkan hatinya. Petrus telah datang kepada titik peralihan dengan sedih dan bertobat atas dosanya. Ia seperti pemungut cukai yang menyesal dan bertobat. Dan seperti pemungut cukai itu, ia mendapatkan pengasihan. Pandangan Kristus menjamin pengampunannya. Sekarang perasaannya yakin terhadap dirinya sudah hilang. Tidak ada pernah lagi sifat-sifat yang angkuh yang diulang-ulangi. Jadi ini adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa dari seorang Petrus. Walaupun dia membuat kesalahan dengan menyangkal akan gurunya atau Tuhannya 3 kali. Tetapi tatapan dari Yesus kepada Petrus, dia sangat mengerti tatapan itu. Berbeda dengan kita sebagai manusia juga ya. Ketika ada orang-orang yang membuat sesuatu yang menyakitkan kita, seringkali kata-kata yang kasar yang sering keluar di dalam diri kita. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus mengubah akan Petrus. Lewat tatapannya, Petrus mengerti akan tatapan dan akhirnya ia tidak lagi mengandalkan akan dirinya sendiri. Dan tidak pernah lagi sifat-sifat yang angkuh diulang-ulang kembali oleh Petrus. Baik, terima kasih Pendeta sudah membagikan kepada kita kutipan dari tulisan Diinspirasikan yang juga bisa menjadi pesan bagi kita sekarang ini. Nah, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita, dan kita tiba kepada bagian kesimpulan. Sebagai closing statement, bolehkah Pendeta membagikan manfaat rohani atau pesan-pesan bagi kita sehubungan dengan topik yang kita pelajari pada kesempatan ini? Disilakan Pendeta Arnold Manorek. Baik, sebagai kesimpulan atau closing statement saya sehubungan dengan pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, yaitu yang pertama adalah pelajaran Petrus ini memberikan tekanan bahwa di mata Tuhan tidak ada orang yang harus dibedakan di dalam perlakuan. Dan kita tahu bersama di dalam gereja dipenuhi dengan orang-orang dengan berbagai jenis manusia. Kita sulit untuk menduga bagaimana nanti seseorang pada waktu kemudian. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari semua pelajaran ini adalah bila saya dan saudara adalah orang yang berkekurangan, seringkali kita merasa diri tidak layak, kita gagal berkali-kali di dalam kerohanian, bahkan kita banyak berbuat dosa. Contohilah Petrus. Walaupun dia gagal, tetapi dia berubah di dalam kehidupannya. Dan dia menjadi seorang Petrus yang benar-benar melayani Tuhan. Seperti yang Yesus mintakan di dalam buku Yohanes. Yang ketiga adalah, kalau saudara melihat ada orang-orang seperti Petrus, mari kita bersikap seperti Yesus yang senantiasa memberikan pengampunan, memberikan kesempatan kedua untuk orang itu untuk memperbaiki apa yang salah di dalam hidupnya. Itulah pelajaran atau closing statement dari saya sehubungan dengan pelajaran yang kita pelajari tentang Petrus pada saat ini. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa pelajaran yang sudah kita dengarkan. Dan bolehkah Pendeta tutup diskusi kita ini dalam doa dan juga mendoakan pemirsa di rumah yang telah belajar bersama melalui tayangan ini. Disilakan Pendeta. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang sangat indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami mempelajari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Petrus, yang banyak berbuat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Tetapi kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang selalu senantiasa memberikan kesempatan kedua bagi setiap kami, bagi setiap orang, untuk dapat memperbaiki akan setiap kelakuan kami.
sifat kami yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Roh Kudus senantiasa dapat menolong kami untuk kami senantiasa dapat berubah dari sifat-sifat kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah ini menjadi doa dan harapan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang menarik pada kesempatan ini, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Arnold Manorek, yang telah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di wilayah Timika. Sekali lagi terima kasih pendeta. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami menyaksikan tayangan ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus belajar bersama dengan kami melalui tayangan-tayangan Cornelius Media. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.